hidup ini penuh dengan hal-hal yang di luar kendali kita. Kadang kita terlalu sibuk mengatur yang sebenarnya tak bisa kita genggam, hingga lupa bahwa ketenangan justru lahir saat kita ikhlas menerima dan fokus pada apa yang memang bisa kita lakukan. Sahabat, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perenungan ini, coba sejenak kita tanyakan pada hati, sudahkah kita benar-benar ikhlas menerima hidup apa adanya? Ataukah kita masih sering larut dalam kecewa karena berharap pada sesuatu yang di luar kendali kita? Mari bersama-sama belajar melembutkan hati agar jiwa lebih tenang dengan ridha Allah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like serta subscribe supaya kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan perenungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa lelah karena terus mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan milik kendali Anda? Misalnya hati orang lain, cuaca yang berubah tiba-tiba, atau bahkan rezeki yang datang tak sesuai harapan. Kita sering kecewa bukan karena hidup tidak indah, tapi karena kita menggenggam terlalu erat apa yang seharusnya kita lepaskan. Bukankah hati yang tenang justru hadir saat kita berkata, "Ini bukan kuasaku, biarlah Allah yang mengaturnya." Dalam Islam, kita diajarkan untuk tawakal, menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha semampu kita. Itulah seni hidup sederhana, mengendalikan apa yang memang bisa kita kendalikan dan ikhlas dengan sisanya. Rasa sakit hati, baper berlebihan, dan resah yang tak berujung sering muncul karena kita lupa membedakan mana wilayah kita dan mana wilayah Allah. Nabi bersabda, "Ketahuilah, jika seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Indah sekali jika kita bisa berjalan di dunia ini dengan prinsip itu, tenang, ikhlas, dan damai. Mari kita renungkan bersama bagaimana caranya menjalani hidup dengan ikhlas, tidak mudah baper, dan tetap tenang menurut pandangan Islam. Hidup ini ibarat perjalanan panjang, di mana jalanan kadang rata, kadang penuh lubang. Banyak hal yang kita temui, orang-orang yang menyenangkan, ada pula yang melukai. Tapi satu hal yang pasti, kita tak pernah benar-benar bisa mengatur apa yang terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memilih sikap terbaik di setiap situasi. Rasulullah mengajarkan bahwa sabar adalah cahaya. Cahaya yang menuntun di saat hati mulai gelap oleh kecewa. Sabar itu bukan berarti diam pasrah tanpa usaha, melainkan menerima bahwa hasil bukan milik kita, tapi milik Allah. Betapa sering kita merasa terbebani hanya karena berharap sesuatu sesuai keinginan. Padahal ketenangan datang saat kita belajar berkata, "Ya Allah, aku terima apa yang Engkau pilihkan." Ikhlas itu membebaskan karena hati tak lagi terikat pada apa yang fana. Seperti daun yang jatuh dari pohonnya, semua yang kita miliki pun pada akhirnya akan pergi. Disitulah pentingnya kita melatih hati agar tidak mudah baper. Bukan berarti kita harus mati rasa, tapi menjaga hati agar tidak berlebihan dalam keterikatan. Jika ada yang memuji, kita syukuri tanpa sombong. Jika ada yang mencaci, kita maklumi tanpa sakit hati. Itulah yang disebut hikmah, melihat segala sesuatu dengan kacamata akhirat. Nabi pernah ditolak, dihina, bahkan disakiti, tapi beliau tetap tersenyum karena tahu bahwa semua ada dalam rencana Allah. Betapa indah bila kita bisa meniru ketenangan itu dalam keseharian. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita tidak memaksa dunia untuk berjalan sesuai keinginan. Hidup menjadi lebih damai ketika kita yakin bahwa semua sudah ada takdirnya. Hidup menjadi lebih tenang ketika kita hanya fokus pada apa yang bisa kita ubah. Hati, pikiran, dan sikap. Karena pada akhirnya dunia ini hanyalah persinggahan, dan yang kekal hanyalah Allah serta ridha-Nya. Ada kalanya, hidup ini terasa seperti ombak yang datang silih berganti. Kita mencoba mengaturnya, namun nyatanya ombak tetap bergerak dengan caranya sendiri. Begitu pula dengan kehidupan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, sekeras apapun usaha kita.
Namun, ada bagian kecil yang tetap bisa kita pegang erat. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, dan cara kita memilih merespon. Rasulullah mengajarkan bahwa kekuatan seorang mukmin bukan pada kemampuannya menaklukkan dunia, tapi pada keteguhan hatinya dalam bersabar dan bersyukur. Maka, bedakanlah antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Inilah kunci untuk hidup lebih ringan. Pikiran kita ada di tangan kita, sikap kita pun milik kita. Tapi hati orang lain, rezeki yang datang, itu wilayah Allah. Seringkali hati menjadi lelah bukan karena beratnya cobaan, tapi karena kita ingin menguasai apa yang bukan hak kita. Saat itulah lahir rasa kecewa, sakit hati, dan baper berlebihan. Padahal, Allah tidak pernah meminta kita mengatur hasil. Allah hanya memerintahkan kita berusaha dengan ikhlas. Hasilnya, biarlah Dia yang tentukan, karena Allah jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Seperti seorang anak yang percaya pada orang tuanya, kita pun seharusnya percaya penuh pada Allah. Bukankah hati akan lebih damai saat kita berkata, "Ya Allah, aku serahkan semua padamu." Inilah seni mengelola diri, mengendalikan yang bisa dikendalikan, menyerahkan sisanya kepada Sang Pemilik hidup. Dengan begitu, kita tidak lagi terjebak pada kesedihan yang panjang, hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Sebab sejatinya, hati yang tenang lahir dari ikhlas menerima, bukan dari memaksa dunia tunduk pada kita. Ikhlas itu sederhana untuk diucapkan, namun sering terasa berat untuk dijalani. Hati kita sering ingin sesuatu terjadi sesuai rencana, seakan-akan kitalah yang paling tahu tentang masa depan. Padahal Allah lah sebaik-baik perencana, yang tahu apa yang akan terjadi esok dan seterusnya. Saat kita menerima takdir dengan lapang dada, sebenarnya kita sedang melatih jiwa untuk percaya bahwa Allah selalu menyiapkan jalan terbaik. Bahkan ketika sesuatu tampak mengecewakan, bisa jadi itu adalah penyelamat dari hal yang jauh lebih buruk. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah penenang, pengingat bahwa tidak semua yang kita anggap baik memang benar-benar baik, dan tidak semua yang kita anggap buruk adalah keburukan. Maka tugas kita hanya satu, percaya pada Allah, Sang Maha Tahu, Sang Maha Mengatur. Jika hati masih memberontak, itu tandanya kita terlalu terikat pada dunia. Keterikatan itulah yang sering membuat kita menderita, karena apapun yang ada di dunia ini sesungguhnya sementara. Orang yang kita cintai, harta yang kita miliki, jabatan yang kita genggam, semuanya hanya titipan yang kelak akan kembali pada pemilik sejatinya. Ketika kita sadar akan kefanaan itu, kita pun lebih mudah melepaskan, lebih ringan menerima, dan lebih damai menjalani hidup. Ikhlas bukan berarti tidak peduli, melainkan memahami bahwa semua ini hanyalah jalan menuju Allah. Semakin kita belajar ikhlas, semakin hati kita bebas dari beban, semakin jiwa kita lapang menghadapi apapun yang terjadi, dan disitulah kita menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang lahir dari kepasrahan total kepada Allah. Hati manusia itu lembut, mudah tersentuh, dan seringkali mudah terbawa rasa. Kadang sebuah pujian membuat kita melambung tinggi, seakan dunia ini milik kita. Namun, kadang pula sebuah hinaan membuat kita jatuh seketika, seakan seluruh langit runtuh menimpa diri. Inilah yang disebut dengan hati yang mudah baper, terbawa perasaan berlebihan, baik oleh manisnya kata maupun pahitnya ucapan. Padahal, Islam mengajarkan keseimbangan, tidak terlalu senang saat dipuji, tidak terlalu sakit saat dicaci, sebab manusia hanyalah makhluk yang menilai sebatas tampak, sedangkan Allah menilai hati dan amal. Nabi bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Betapa indahnya jika kita belajar menempatkan hati di tempat yang tenang, tidak mudah terguncang oleh ucapan siapapun. Jika dipuji, kita kembalikan kepada Allah.
Alhamdulillah, ini semua karena karunia-Nya, bukan karena kehebatanku. Jika dihina, kita pun berkata, mungkin ini cara Allah menegurku agar aku lebih memperbaiki diri. Dengan begitu, hati tetap berada di jalan lurus, tidak melayang terlalu tinggi, tidak pula jatuh terlalu dalam. Karena sesungguhnya, pujian dan hinaan hanyalah ujian yang sama, menguji bagaimana hati kita menanggapinya. Orang yang bijak tahu bahwa nilai dirinya bukan ditentukan oleh mulut manusia, melainkan oleh pandangan Allah. Maka, menjaga hati agar tidak mudah baper adalah seni melatih diri untuk melihat kehidupan dari kacamata akhirat. Dan disitulah kita akan menemukan keteguhan, kedamaian, serta kekuatan untuk terus melangkah dengan senyum. Sabar seringkali terdengar sederhana, tapi nyatanya ia adalah cahaya yang menerangi jalan gelap kehidupan. Tanpa sabar, kita mudah tersandung oleh kerikil kecil, lalu berhenti melangkah hanya karena luka sementara. Dengan sabar, kita belajar bahwa setiap rasa sakit pasti ada hikmahnya. Setiap air mata pasti ada gantinya. Rasulullah bersabda, "Sabar itu cahaya." Hadis riwayat Muslim. Cahaya itu bukan sekadar kata indah, melainkan sinar yang menuntun hati agar tidak tersesat dalam gelapnya kecewa. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, tetapi menahan diri untuk tidak tergesa-gesa dalam keputusan dan tidak putus asa dalam doa. Saat kita sabar, kita sedang melatih hati untuk percaya bahwa semua yang pahit akan berakhir pada waktunya. Bersamaan dengan sabar, ada tawakal yang menjadi sayap bagi jiwa. Tawakal adalah meletakkan segala hasil pada Allah setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga. Seperti seorang petani yang menanam, menyiram, dan merawat tanaman, lalu menyerahkan hasil panennya pada kehendak Sang Pencipta. Tawakal bukan pasrah tanpa ikhtiar, melainkan percaya penuh setelah usaha maksimal. Dengan tawakal, hati tidak lagi gelisah menanti hasil karena ia tahu apapun yang datang adalah pemberian terbaik dari Allah. Itulah sebabnya tawakal disebut sebagai benteng dari kekecewaan. Orang yang bertawakal tidak mudah rapuh karena ia tidak pernah menggantungkan harapannya pada manusia atau dunia. Hatinya tenang, langkahnya ringan karena ia tahu segala sesuatu sudah tertulis dan Allah selalu memilihkan yang terbaik. Dunia ini indah, tapi ia hanyalah persinggahan. Segala yang kita miliki hari ini, harta, jabatan, bahkan orang-orang tercinta, pada akhirnya hanyalah titipan. Dan setiap titipan pasti akan kembali kepada pemilik sejati, yaitu Allah. Itulah mengapa hati tidak boleh terlalu terikat pada apa yang fana, karena keterikatan berlebihan hanya akan menimbulkan luka saat waktunya berpisah tiba. Kita sering mendengar kalimat sederhana, tidak ada yang abadi di dunia ini. Tapi seringkali kita masih hidup seolah-olah semuanya akan selalu ada. Padahal, seindah apapun dunia, ia tetaplah sementara. Dan tempat kembali kita yang sejati hanyalah akhirat. Rasulullah pernah mengingatkan, "Jadilah engkau di dunia ini, seakan-akan orang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini begitu dalam, mengajarkan kita untuk tidak membangun rumah permanen di tanah sementara. Artinya, jangan sampai hati kita menggenggam dunia lebih erat daripada kita menggenggam doa. Karena semakin kita mencintai dunia, semakin besar pula potensi kecewa yang kita rasakan. Namun, jika hati kita berpaut pada Allah, kehilangan dunia tidak akan pernah benar-benar melukai jiwa. Belajar melepaskan bukan berarti tidak menghargai, tapi memahami bahwa setiap kebahagiaan di dunia hanyalah bayangan kecil dari kebahagiaan sejati di akhirat. Saat kita sadar bahwa dunia ini singkat, kita akan lebih bijak memaknai setiap momen yang Allah beri. Kita tidak lagi sibuk mengejar yang fana, melainkan berusaha menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Dan disitulah ketenangan ditemukan, ketika hati tidak lagi tergantung pada dunia, tapi hanya bergantung pada Allah semata. Ketenangan sejati bukanlah ketika hidup tanpa masalah, melainkan ketika hati tetap damai, meski masalah datang silih berganti. Dan ketenangan itu tumbuh subur di hati yang terbiasa bersyukur. Syukur membuat kita melihat sisi terang dalam setiap keadaan, sekecil apapun nikmat yang hadir.
Orang yang bersyukur tidak menunggu keadaan sempurna untuk bahagia, karena ia tahu kebahagiaan ada dalam hati yang ridha. Rasulullah pernah bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Itu lebih pantas, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Inilah seni sederhana dalam menjaga hati. Selalu fokus pada nikmat yang ada, bukan pada kekurangan yang terasa. Selain syukur, zikir adalah kunci lain untuk menenangkan jiwa. Sebab Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Zikir adalah pelipur lara, pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam hidup. Saat bibir berbisik menyebut nama Allah, hati pun merasakan kehangatan kasih-Nya. Betapa indahnya ketika gelisah tiba-tiba berganti damai hanya karena kita kembali menyebut, "Ya Allah." Kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita membuat langkah hidup lebih ringan. Bahkan dalam kesepian terdalam sekalipun, ada pelukan lembut dari zikir yang menguatkan jiwa. Maka, syukur dan zikir adalah dua sahabat terbaik yang akan selalu mengantar kita menuju ketenangan sejati. Karena dengan keduanya, kita sadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika dunia seolah berpaling. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita genggam, tapi seberapa lapang hati kita untuk melepaskan. Bukan tentang seberapa sering kita menang, tapi seberapa tulus kita menerima ketika kalah. Karena Allah tidak menilai hasil, melainkan perjalanan hati kita dalam menghadapi takdir. Ikhlas membuat langkah ringan, sabar membuat jiwa kuat, syukur membuat hati bahagia, dan tawakal membuat hidup tenang. Keempatnya adalah pilar kehidupan yang akan menuntun kita berjalan dalam damai meski dunia terus berputar dengan segala kejutannya. Ketika ikhlas sudah mendarah daging, luka pun terasa lebih cepat sembuh. Ketika sabar sudah menjadi sahabat, musibah pun tidak lagi menakutkan. Ketika syukur sudah menjadi kebiasaan, sekecil apapun nikmat terasa besar. Dan ketika tawakal sudah menjadi pegangan, hati tidak lagi resah menanti hasil yang belum pasti. Hidup dengan 4 bekal ini ibarat berlayar di lautan luas dengan kapal yang kokoh. Badai mungkin datang, tapi kapal tidak akan karam. Sebaliknya, tanpa ikhlas, tanpa sabar, tanpa syukur, dan tanpa tawakal, kita seperti berdiri di tengah ombak tanpa pelampung. Maka, marilah kita jadikan ajaran-ajaran ini bukan sekadar kata indah, tapi jalan hidup sehari-hari. Agar kita tidak lagi mudah baper, tidak lagi larut dalam kecewa, tidak lagi resah pada sesuatu yang fana. Sebab ketenangan sejati hanya lahir saat hati bersandar penuh pada Allah, bukan pada dunia yang sementara. Dan disitulah kita akan menemukan bahagia yang hakiki, bahagia yang tak bisa dirampas oleh siapapun, karena ia tumbuh di dalam hati yang terikat padanya. Sahabat, setelah kita merenungkan panjang tentang ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal, marilah kita tundukkan hati sejenak. Karena pada akhirnya, hanya doa yang mampu melembutkan jiwa, hanya doa yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Mari kita bersama-sama memohon kepadanya, agar hati kita diberi kekuatan untuk ikhlas menerima, sabar menghadapi, syukur dalam setiap nikmat, dan tawakal dalam setiap langkah. Mari kita panjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap kepadamu. Kami hamba yang penuh kekurangan, penuh cela, namun selalu berharap pada kasih dan rahmat-Mu. Ya Allah, ajarkanlah kami untuk ikhlas dalam menerima apapun yang Engkau takdirkan, baik yang indah maupun yang pahit. Jadikanlah hati kami tenang, tidak mudah baper, tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, karena kami yakin segala sesuatu ada dalam kendali-Mu. Ya Rabb, tanamkanlah dalam jiwa kami kesabaran, kelapangan dada, dan kekuatan untuk selalu bersyukur. Bimbing langkah kami agar selalu memilih apa yang bisa kami kendalikan, dan menyerahkan yang di luar kuasa kami kepadamu dengan penuh tawakal.
Jangan biarkan hati kami menjadi sempit karena urusan dunia, tapi lapangkanlah dengan cahaya iman dan ridha-Mu. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami dengan dekat padamu, bukan hanya dengan limpahan dunia yang fana. Bukakanlah mata kami untuk melihat bahwa ketenangan bukanlah karena memiliki segalanya, tapi karena Engkau selalu ada dalam hati kami. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada sahabat semua yang telah berkenan mendengarkan dan menemani dalam perjalanan renungan ini. Semoga setiap kata yang terucap bukan hanya menjadi suara yang lewat begitu saja, tetapi menjadi pengingat yang menenangkan hati, menjadi cahaya kecil yang menguatkan langkah, dan menjadi pengantar kita untuk semakin dekat kepada Allah. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, melimpahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita semua, serta menjaga hati kita agar selalu terikat padanya. Mari kita terus saling mendoakan, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menguatkan dalam keikhlasan, karena hidup akan lebih bermakna ketika dijalani dengan hati yang tenang dan jiwa yang ridha. Terima kasih dari hati yang terdalam. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.